Selamat pagi anak-anak sekalian, Shalom. Jumpa lagi kita di saat ini dengan materi kesetimbangan kimia, di mana jenis reaksi yang ada pada kesetimbangan kimia ada dua, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah, atau reaksi reversibel dan reaksi reversibel. Kalian bisa baca sendiri keterangan tentang reaksi searah, yaitu bereaksi habis bereaksi dengan sendirinya sampai kepada produk, reaksi itu langsung berhenti. Sedangkan contohnya untuk reaksi satu arah seperti ini, yaitu ditunjukkan dengan anak panah searah saja dari kiri ke kanan, sehingga ini dinamakan dengan reaksi satu arah. Kemudian pada reaksi dua arah atau reaksi yang dapat balik merupakan reaksi yang berlangsung dalam dua arah, di mana masing-masing reaksi dan produk dapat saling bereaksi. Artinya reaksi bisa bereaksi membentuk produk, dan produk juga bisa bereaksi membentuk zat-zat yang ada pada reaksi di awal. Ini secara umum reaksi kesetimbangan dua arah dapat ditulis seperti ini: A tambah B menghasilkan C tambah D. Sewaktu-waktu reaksinya akan balik lagi. Seperti ini, anak panahnya bolak-balik. A dan B adalah bereaksi, sedangkan C dan D adalah produk. Yang berikut, ada dua macam sistem kesetimbangan, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kalian bisa lihat contohnya. Kalau kesetimbangan homogen itu berlaku pada wujud zat yang berupa gas dengan gas, atau larutan dengan larutan. Dalam hal ini wujud larutannya adalah aqua, seperti ini. Sedangkan kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan dalam sistem padat dengan gas atau padat dengan larutan, dan bahkan juga larutan padat dengan gas. Contoh kesetimbangan heterogennya seperti ini. Kalian bisa lihat kalau contoh zat padat dengan gas, kalian bisa lihat pada wujud zatnya ini. Ada S, itu menunjukkan solid atau padat, dan gas, G adalah gas. Sama juga padat larutan, berarti ada wujud S dan juga wujud aqua. Lalu larutan, padat, dan gas, contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat pada wujud zatnya. Ada padat, larutan, maupun gas. Yang berikut terkait dengan persamaan tetapan kesetimbangan. Untuk kesetimbangan homogen, kita kasih persamaan umumnya seperti ini. A tambah B menghasilkan C tambah D, di mana persamaan kesetimbangannya tetapan kesetimbangan Kc itu didapat dari perkalian hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi, yaitu C dan D. Kalian bisa lihat di sini, dibagi dengan perkalian hasil kali perkalian konsentrasi zat-zat per reaksi. Saya ulang, Kc didapat dari hasil kali konsentrasi zat-zat yang ada pada hasil reaksi. Dalam hal ini C dan D dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat yang ada pada pereaksi. Dalam hal ini adalah A dan B.
dan masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Sedangkan Kp itu merupakan tekanan parsial. Di mana rumusnya juga sama, hanya berbedanya C kita ganti dengan P, yaitu hasil kali tekanan parsial dari hasil reaksi, yaitu C dan D dipangkatkan koefisiennya masing-masing, dibagi dengan hasil kali tekanan parsial yang ada pada zat-zat bereaksi, yaitu A dan B. Kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Yang berikut adalah hubungan antara Kc dan Kp, di mana dirumuskan Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Dengan keterangan delta N adalah jumlah koefisien yang ada pada hasil reaksi dikurangi dengan jumlah koefisien yang ada pada reaktan atau pereaksi. Sedangkan R merupakan tetapan gas universal dengan nilainya 0,0821 dan suhu yang kita pakai atau diminta di sini yaitu suhu mutlak dalam derajat Kelvin. Kita pindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, ada juga suhu, dan ada juga volume dan tekanan. Kalau pada volume dan tekanan, kalian bisa baca sendiri, yaitu menurut hukum Boyle, volume suatu zat berbanding terbalik dengan tekanannya. Artinya, apabila volumenya diperbesar, maka tekanannya menjadi kecil. Dan sebaliknya, apabila volume diperkecil, maka tekanannya akan menjadi besar. Ada dua kemungkinan yang terjadi bila ke dalam sistem kesetimbangan, volume atau tekanannya diubah. Yaitu kemungkinan-kemungkinannya kalian bisa baca untuk reaksi yang jumlah koefisien pereaksi dengan jumlah koefisien hasil reaksi sama, maka perubahan volumenya atau tekanan tidak mengganggu sistem kesetimbangan. Dan kemungkinan kedua, untuk reaksi yang jumlah koefisien pereaksi dengan jumlah koefisien hasil reaksi tidak sama, maka perubahan volume atau tekanan akan mengganggu atau mempengaruhi sistem kesetimbangan. Pada kasus ini, dapat kalian ketahui bahwa apabila volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Dan bila volumenya diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Demikian perjumpaan kita di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Shalom.